Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Tiopan Purba SPD dengan NIM 2406 50 50 12 14 436. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi sejarah di LPTK Universitas Syah Kuala. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Santo Yosef Duri dengan materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan di kelas 12A. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi. Ketika Ibu katakan semangat pagi, kalian katakan pagi, pagi, pagi sebanyak 3 kali ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, kita ulangi. Lebih semangat lagi ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke. Untuk hari ini bagaimana kabarnya? Baik. Sudah sarapan tadi di rumah? Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan doa pagi yang akan dipimpin oleh Kesela. Silakan Kesela ke depan. Baiklah Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan atas kehidupan yang masih Engkau limpahkan kepada kami semua hingga pagi hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau menyertai kami, memberikan kami konsentrasi dan kebijakan kepada guru kami dalam mengajar kami. Ya Tuhan, semoga pembelajaran yang diajarkan oleh Ibu Tuhan masuk ke dalam pikiran kami dan dapat kami dengar, supaya dapat menjadi bekal di masa depan kami ya Tuhan. Kami adalah manusia yang berdosa, dan Engkau maafkan dosa-dosa kami sebab kami tidak tahu apa yang kami lakukan. Hanya ini doa anakmu, terpujilah namamu sekarang hingga selamanya. Amin. Terima kasih kepada Kesela. Baik, berarti hari ini kita hadir semua ya. Moza, oke, Moza. Moza apa kabar? Pagi. Oke. Nah, untuk supaya kita lebih semangat, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang nanti lagu ini juga akan berkaitan dengan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. lagi ya.
Ulangi, perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada beberapa tujuan pembelajarannya. Baik, oke. Mari kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3 poin yang akan kita capai. Jadi, untuk hari ini kita sepakat untuk 3 poin ini harus bisa sama-sama kita capai setelah selesai pembelajaran hari ini, ya. Untuk poin yang pertama, melalui analisis berbagai sumber sejarah, peserta ini mampu mengidentifikasi berbagai peristiwa perjuangan secara fisik, ya. Dalam hal ini terkait mempertahankan kemerdekaan. Jadi poin pertama ini kita fokus untuk memahami peristiwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan secara fisik. Yang kedua, capaian yang kedua yaitu melalui diskusi. Nanti kita akan ada diskusi. Apa yang diharapkan? Peserta didik mampu memahami latar belakang mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Ya, yang kedua ini poinnya adalah kita bisa memahami latar belakang dari peristiwa tersebut. Yang ketiga, peserta didik menunjukkan semangat kepahlawanan dan rasa nasionalisme. Dan yang terakhir inilah yang menjadi nanti tolak ukur ibu dalam melakukan penilaian apakah kalian lewat pembelajaran ini bisa memiliki rasa nasionalisme. Jadi ada 3 poin. Sudah kami bahas di video ini. Salah satu peristiwa penting lainnya yang terjadi di bulan Ramadan adalah agresi militer Belanda yang pertama. Peristiwa ini menjadi ujian pertama bagi bangsa Indonesia pasca menyatakan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Lalu sebenarnya, seperti apakah kondisi yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia saat itu? Yuk kita cari tahu di video ini. Setelah Perang Dunia Kedua, negara sekutu seperti Inggris dan Prancis tentu ingin segera mengembalikan kondisi negaranya, termasuk mengamankan kembali tanah jajah mereka. Sama halnya dengan Inggris dan Prancis, Belanda yang juga memiliki koloni ingin kembali ke Indonesia, mengamankan permatanya yang paling berharga di Asia Tenggara. Sayang, kondisi ini tidak semudah yang dibayangkan ketika mereka dikejutkan bahwa mantan kolonial ini sudah menjadi negara merdeka dan siap mempertahankan status kemerdekaannya. Belanda tentunya tidak ingin kehilangan Indonesia yang telah menjadi sumber penghasilan mereka selama bertahun-tahun. Untuk itu, Belanda mengerahkan sebuah operasi militer yang bernama Operation Roda atau dikenal sebagai agresi militer Belanda pertama. Mulanya, kedatangan Belanda merupakan bagian dari pasukan sekutu Afne yang datang untuk melucuti sisa-sisa kekuatan pasukan Jepang yang masih tersebar di Asia Tenggara. Namun Belanda melalui nikah ternyata membawa kepentingan lain, yaitu berusaha mengumpulkan dukungan yang masih tersisa, bahkan menjanjikan dibentuknya negara yang lebih stabil di bawah naungan kerajaan Belanda. Indonesia yang baru saja merdeka dan masih dipenuhi oleh semangat nasionalisme tinggi, tentu menolak keberadaan sekutu dan nikah Belanda. Rakyat sudah tidak mau hidup di bawah bayang-bayang kolonialisme. Hal ini berujung dengan meletusnya berbagai pertempuran di seluruh wilayah Nusantara. Beberapa yang terkenal adalah pertempuran Surabaya, pertempuran Semarang, Bandung Lautan Api, Medan Area, hingga Ambarawa. Itu dia video singkat terkait perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, ada satu pertanyaan yang berkaitan dengan video tersebut. Kira-kira apa yang menjadi alasan Belanda untuk datang kembali ke Indonesia? Apa yang menjadi latar belakangnya? Apa yang menjadi faktornya? Mengapa Belanda kembali ke Indonesia? Nah, itu nanti akan kalian cari tahu dalam bentuk diskusi kelompok. Oke? Nah, maka di dalam diskusi kelompok, Ibu akan memberikan LKPD di mana nanti di dalam LKPD tersebut sudah Ibu bagikan peristiwa-peristiwa yang akan kalian bahas. Mulai dari latar belakang peristiwa tersebut, bagaimana prosesnya,
dan apa kira-kira makna yang bisa kita ambil terkait dari peristiwa tersebut. Oke? Nah, untuk pengerjaan LKPD-nya, kita akan mengerjakan ini dalam waktu 25 menit ya. Jadi silahkan kalian diskusikan. Nanti kalian diskusikan beberapa pertanyaan yang ada di dalam LKPD-nya. Silakan didiskusikan bersama temannya. Waktunya 25 menit dari sekarang. Langsung dikerjakan di dalam LKPD-nya aja ya. Iya, itu ketika si Ika mengatakan oleh si ahli ini itu yang mampu menerima serangan dari Jepang. Tapi kalau si Nica ini adalah pasukan Belanda yang sudah dibebaskan. Nah, tentu si Nica ini menjadi curigaan si Nica ini masih di Indonesia. Tadi kan ada rencana untuk melakukan perlawanan dengan Jepang. Kalau Afni dia juga sudah menerima. Waktu diskusinya tinggal 5 menit lagi. Waktunya sudah habis. Presentasi, kita mulai dengan presentasi ya. Nah, untuk presentasinya kita awali dengan kelompoknya Sophia. Kelompoknya Sophia kemudian nanti dilanjut dengan kelompok Elizabeth. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok Irem presentasi dan kelompok Brian. Oke? Nah, setiap kelompok nanti kita akan kasih satu pertanyaan. Kemudian juga kita kasih apresiasi dengan nanti tepuk salut. Tahu tepuk salut kan? Bagaimana? Tepuk salut. Coba kita praktekkan dulu ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Nah, kita mulai dari kelompok Sophia. Silahkan. Iya, di situ aja kalian. Berdiri dulu ya. Ada kemari ya. Oke, untuk yang membacakan boleh ganti-gantian ya. Ya, buat suaranya. Halo guys, selamat pagi. Pagi. Jadi kami dari kelompok 2, kami membahas materi tentang pertempuran Pahlawan Ambarawa. Oke, yang pertama, mengapa pasukan sekutu datang ke Indonesia pada peristiwa Pahlawan Ambarawa? Jadi pasukan sekutu datang ke Indonesia itu karena Jepang menyerahkan kekuasaannya kepada sekutu, dan juga Belanda merasa bahwa Belanda itu masih ada hak di Indonesia ini. Jadi mereka menyerahkan kekuasaannya kepada sekutu Inggris sehingga mereka datang ke Indonesia. Lalu yang kedua, apa respon rakyat terhadap kedatangan pasukan sekutu? Nah, respon rakyat pada awalnya mereka sangat menyambut baik kedatangan sekutu karena mereka berpikir bahwa sekutu ini akan lebih baik daripada Jepang sebelumnya. Nah, dan akan membawa perkembangan barulah terhadap Indonesia. Jadi mereka rakyat ini menerima dengan gembira, terutama gubernur Jawa Tengah pada saat itu.
orang berdiri. Nanti yang menjawab aja nanti yang berdiri ya. Silakan. Tadi kalian sebutkan bahwa kemunculan dari Paul dan Sudirman itu membawa strategi baru. Nah, coba kalian sebutkan apa strategi yang digunakan dan menurut pendapat kalian bagaimana taktik tersebut bisa membawa Indonesia menjadi menang dalam pertemuan. Oke, bagaimana taktik tersebut boleh membawa Indonesia menuju mengusir Belanda ya? Oke, jadi pertama-tama terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Floren. Nah, setelah kematian Letnan Kolonel Istiman, nah moral kan turun, moral semua TKR turun. Nah, lalu Kolonel Sudirman mendirikan diri sendiri sebagai ketuanya. Nah, apa strategi ini pakainya? Strateginya adalah pengepungan. Jadi misalnya semua nikah dan sekutu itu ada di Ambarawa. Nah, mereka tutupi semua jalan masuk situ. Jadi mereka menutupi komunikasi, dan juga pasokan makanan ataupun pasokan yang lain. Pasokan. Terima kasih untuk Riko. Mari kita berikan tepuk salut untuk Riko ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi mereka berpikir untuk membakar kota mereka saja. Singkatnya pikiran baru daripada kota mereka saja. Lebih baik mereka membakar sendiri kota mereka. Oke, lebih baik mereka membakar kotanya daripada dikuasai oleh penjajah. Kita lanjutkan pertanyaan yang akan diberikan oleh kelompok apa ya? Brian, silakan. Yang kuat suaranya Pak. Menurut kalian, kenapa masyarakat Bandung memilih kotanya dibakar dan dimusnahkan? Terima kasih atas pertanyaan. Kuat suaranya ya. Dikarenakan mereka sudah curiga bahwa sebelumnya mereka ada misi tersembunyi, yaitu ingin menguasai wilayah Bandung. Keputusan membakar kota diambil karena perjuangan tidak bebas. Semua fasilitas kota Bandung dimanfaatkan pihak itu dan juga jadi strategi pembunuhan ini dianggap tepat karena kekuatan tentara rakyat Indonesia berada di bawah strategi yang tadi. Oke, kita kasih tepuk salut untuk kelompoknya Iren. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, kita terakhir ya. Kita masuk ke kelompok yang terakhir, kelompok Brian. Silakan. Saya akan menjelaskan secara singkat saja. Awalnya itu sekutu mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Ini tuh dipimpin oleh Brigjen Malabi. Kemudian kedatangannya ini disambut oleh gubernur daerah yaitu Suryo. Kemudian masih 2 hari mereka di Surabaya, mereka langsung kayak menyebarkan pamflet menggunakan pesawat untuk masyarakat Surabaya ini menyerahkan senjata yang diluting dari Jepang tadi. Kemudian di sini juga tiba-tiba si sekutu ini kayak menunjuk dia, jadi dia itu menempati tempat-tempat penting yang ada di Surabaya. Kemudian di situ Gubernur Suryo ini menyerukan kepada pemuda biar siap siaga. Kemudian si gubernur ini tadi kan udah memimpin masyarakat yang ada di Surabaya. Kemudian dilawanlah oleh masyarakat Surabaya ini. Jadi si Malibi ini tadi kayak merasa terdesak dia karena adanya perlawanan dari Surabaya itu. Jadi dia melapor kepada pemimpinnya. Nah, kita anggap aja si Malibi tadi itu sebagai panitianya. Kemudian di atas panitia ini kan ada ketuanya. Nah, ketuanya ini si Maijen Manser. Kemudian si Maijen ini tadi dia berunding kepada Soekarno biar melakukan perundingan agar senjata-senjata yang diambil oleh
Indonesia ini tadi diserahkan. Kemudian dilakukan perundingan kan. Terus si Soekarno ini memerintahkan untuk menunggu dan gencatan senjata itu biar kayak gimana ya? Biar sama-sama menarik senjata, jangan ada perlawanan dulu. Tapi mau gimana pun tetap ada perlawanan. Jadi terjadilah tembak-menembak di Jembatan Merah. Kemudian di jembatan itu tadi terjadilah peperangan itu tadi kan. Jadi si panitia ini tadi, si Brigjen itu dia tewas, sehingga membuat si pemimpin si ketuanya ini tadi, si Maijen itu marah. Dia marah karena tangan kanannya itu mati gitu kan. Padahal tadi dia disuruh mengecamkan senjata. Jadi dia ini menuntut kepada gubernur yang si Suryo tadi yang menyambut mereka datang. Terus dia ini kayak menuntut lah, nggak bisa memimpin rakyatnya, mengendalikan rakyatnya. Kemudian si Maijen ini tadi, pemimpin tentara Inggris, membuat kayak perintah biar masyarakat di Surabaya itu menyerahkan diri dan menyerahkan senjata. Salut dulu ya, tabur salut, 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 salut. Oke, silakan pertanyaannya disampaikan oleh kelompok 3. Silakan. Dari kelompok saya itu mengapa? Oke. Yang kuat suaranya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kenapa rakyat Surabaya itu memilih melawan dan apa perlawanan itu? Jadi kenapa rakyat Surabaya itu melawan? Karena rakyat Surabaya dari awal kedatangan sebut itu mereka sudah curiga dan tidak mau yang namanya terjadi kejadian yang sama, yaitu penjajahan terhadap kota mereka, khususnya Surabaya sendiri. Kemudian karena mereka ingin melawan dan tidak terima apabila mereka dijajah, sehingga mereka melakukan perlawanan pada saat matinya Brigjen Maladi. Kemudian apa peran Bung Tomo dalam pertempuran tersebut? Jadi Bung Tomo ini ibaratnya kayak di pahlawan di belakang layar lah istilahnya. Bung Tomo inilah yang menggerakkan para warga yang memotivasi atau mendorong orang Surabaya itu untuk mau melawan. Salah satu lagu yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Lagu apa ada yang ingat? Lagu? Halo, halo, halo. Oke, kita nyanyikan bersama-sama. Keluarkan suaranya ya. Iya, Bu. Halo, halo Bandung. Dua-dua ya. Halo, halo Bandung. Ibu kota beriangan. Halo, halo Bandung. Kota penanggalan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, marimu berebut kembali. Baik, nah jadi kita akan membuat refleksi di akhir di LKPD kalian. Sudah ada di situ untuk catatan refleksinya. Maka silakan kalian refleksikan apa makna yang bisa kalian dapat dari peristiwa yang sudah kalian bahas. Refleksinya apa? Disampaikan. Oke, yang kalian silakan dengarkan ya. Yang kuat boleh. Menuliskan mahasiswa darai terhadap ada. Jadi dari berbagai peristiwa tersebut kita menjadi sadar bahwa dan kepentingan itu tidaklah mudah dan harus dicapai dengan bertanggung jawab bersama-sama. Dan sama-sama Dengan perjalanan masyarakat yang kita pelajari, itu kejadian nyata saya di masa lalu yang memiliki dampak signifikan dan bentuk yang unik, serta menjadi pelajaran yang berharga untuk masa kini dan masa depan. Yang kedua, tuliskan tindakan nyata yang Anda lakukan sebagai pelajar. Nah, yaitu belajar dengan giat,
menjaga nama baik sekolah, aktif dalam kegiatan positif, menghormati budaya dan kearifan lokal, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial di masyarakat. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemerdekaan Indonesia di waktu ini. Tindakan sebagai pelajar itu yaitu belajar dengan giat, menaati peraturan negara sebagai warga negara, saling menghormati dan menghargai antar sesama. Banyak yang kita bahas ya, mulai dari awal, mulai dari peserta kelompok Medan Area, kelompok Surabaya, Bandung Lautan Api, ya. Nah, kemudian juga Palagan Ambarawa. Nah, dari peristiwa-peristiwa tersebut dapat kita pahami bahwa setiap daerah itu memiliki perannya masing-masing, ya. Dan setiap wilayah juga sama-sama berjuang untuk mempertahankan daerahnya. Artinya apa? Untuk menjaga persatuan, untuk mempertahankan negara ini bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas salah satu wilayah, tapi juga tugas seluruh masyarakat Indonesia. Oke? Nah, ketika ibu katakan nanti jas merah, kalian katakan jangan sekali-sekali melupakan sejarah, ya. Dimulai dari jas merah, kalian katakan nanti jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Oke, kita mulai. Jas merah, Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. kita lakukan untuk sebagai penutup hari ini. Kita buat dulu jantung kita tepuk semangat untuk yang terakhir supaya lebih semangat lagi, ya. Tepuk semangat. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita juga akan membahas tentang bagaimana Indonesia mempertahankan kemerdekaannya, namun dalam bidang perundingan atau dalam hal perjuangan secara diplomatik, ya. Jadi bukan lagi perjuangan secara fisik, tapi perjuangan secara perundingan atau secara diplomasi. Oke? Demikian untuk hari ini. Untuk doa penutup dibawakan oleh Iren. Silakan Iren. Kita sudah selesai belajar, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak buat kabar kesempatan ini. Bapak pada pagi hari ini kami sudah selesai belajar lagi biar Bapak mempelajari kami tidak tahu sama kata-kata yang kami tidak tahu. Kami berdoa untuk kegiatan selanjutnya kami berhati dan terima kasih Bapak mengucap syukur dan berdoa. Kita buat tepuk salut untuk pembelajaran hari ini. Oke? Tapi yang semangat, ya, keluarkan suara. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya, membahas mempertahankan kemerdekaannya tapi dalam diplomatik atau dalam perundingan. Oke, sekian untuk hari ini. Siapkan berdua. Attention please. Greeting. Good morning.